Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam tentang yang akan membahas tentang materi yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Nah, materi ini untuk siswa SMA atau SMK kelas 10. Nah, langsung saja ya. Eh, Tentunya kita memiliki beragam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ada yang melalui merenung, ada yang melalui bertafakur, dan juga ada yang melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan cara-cara eee, guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula, eee, kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu bis kadang terjadi melalui musibah. Orang yang terkena musibah kadang setelah musibah itu selesai, orang tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai orang yang beriman, kita harus eee, mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hamba tersebut akan mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah ya seorang anak yang dekat dengan orang tuanya atau seorang pegawai bawahan dengan atasannya akan memberikan peluang atas segala kemudahan yang akan dicapainya? Begitupun dengan apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Gusti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fasilitas pada kita. Ya, jika Gusti Allah mencintai kita, maka segala akan diberikan kepada kita. Tuh. Makanya seorang mukmin harus pintar-pintar, harus mampu dalam hidupnya itu agar selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya tadi yaitu ada salah satunya itu berzikir ya. Berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun juga melalui amaliyah-amaliyah ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti eh, melakukan pekerjaan wajib ataupun melakukan pekerjaan yang sunnah. Itu merupakan cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sangat banyak sekali cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eee, Biasanya orang-orang ataupun muslim yang lain, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama melakukan kewajiban, yang kedua melakukan amalan sunnah, dan yang ketiga adalah berzikir. Itu umumnya eee, ber orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu umumnya dengan 3 cara tersebut. Tadi ulangi, yang pertama itu melakukan amalan wajib, yang kedua melakukan amalan sunnah, dan yang ketiga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Demikianlah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khattun wa khairul khatta'ina at-taibuna." Tiap keturunan Adam alaihissalam pasti melakukan kesalahan, dan orang yang baik adalah yang kembali dari kesalahan atau dosa. Nah, di sini disebutkan bahwa pasti setiap manusia itu memiliki kesalahan. Nah, tetapi bukan berarti kesalahan tersebut dilegalkan. Bukan berarti kita bebas untuk melakukan kesalahan, tidak seperti itu. Tapi manusia pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat atau kembali dari kesalahan atau dosa tersebut. Yang tadinya melakukan kesalahan, kemudian orang tersebut langsung bertobat, langsung refleksi bertobat, langsung melakukan bertaubat.
sehingga tidak menunda-nunda untuk segera bertaubat. Orang yang baik adalah sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Contohnya kita telah, melakukan kesalahan, tidak berbuat baik kepada tetangga, ya, tidak berbuat baik kepada tetangga itu adalah sebuah kesalahan. Kita menyadari hal tersebut, maka untuk, eee, tobatnya adalah berbuat baik kepada tetangga. Kita kembali lagi kepada, perbuatan baik. Yang tadinya kita tidak berbuat baik kepada tetangga, cara tobatnya adalah dengan berbuat baik kepada tetangga tersebut. Nah itu, ulangi lagi, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat atau kembali dari kesalahan atau dosa. Selanjutnya yaitu pengertian Asmaul Husna. Nah, tadi diterangkan bahwa salah satu dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berzikir. Nah, di sini salah satu zikir yang utama adalah zikir tentang Asmaul Husna. Nah, Al Asmaul Husna itu sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungannya, tuh, ya Asmaul Husna dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Kata Al-Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Qur'an, Quran surat Toha, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama baik. Nah, dalil Asmaul Husna. Di sini tadi sudah disebutkan salah satu dalil tentang Asmaul Husna, di sini disebutkan juga dalil yang lain tentang Al-Asmaul Husna. Yang pertama ada dalil Al-Qur'an, yang kedua ada dalil hadis. Dari Al-Qur'an diambil dari Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Ya, dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, itu. Jadi di sini diperintahkan bahwa ketika kita berdoa, kita juga baiknya itu menyebutkan Asmaul Husna ketika kita berdoa. Contohnya sebelum berdoa, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, atau ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana. Tuh. Sebaiknya kita menyebutkan Al-Asmaul Husna dulu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dulu, Asmaul Husna. Nah, itu perintah dari ayat ini. Kemudian dari hadis. Hadis an Abi Hurairah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, wa tis'ina isman mi'atan, illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang satu. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Jadi di sini salah satu keutamaan dari kita menghafalkan Asmaul Husna yang sangat agung. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu, eee, balasannya adalah akan masuk surga insyaallah. Tuh. Lalu di sini Bapak akan merangkan tentang, eee, Asmaul Husna. Ya, ada Al-Karim, ada Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Mari pelajari dan pahami satu persatu Al-Asmaul Husna tersebut, eee, di video berikutnya. Sekian dulu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak ya, yang part 2-nya video ini karena yang part satu itu tidak cukup durasi videonya. Oke, langsung kita akan mereview yaitu buku Pendidikan Agama Islam kelas 10 yang tentang memahami makna Al-Asmaul Husna. Di sini tidak disebutkan semua Asmaul Husna, tidak disebutkan semua 99, tetapi salah satu dari 99 tersebut yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Mari pelajari dan pahami satu persatu Asmaul Husna tersebut. Yang pertama Al-Karim. Ya, Al-Karim di sini mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Ya, itu Al-Karim. Secara istilah Al-Karim berartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya, dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, memberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Nah, di sini Al-Karim itu Allah Subhanahu wa taala memberikan, baik ketika kita meminta atau tidak. Bahkan ketika kita tidak meminta pun Allah Subhanahu wa taala memberikan, memberikan kenikmatan, memberikan rezeki pada kita semua. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Karim, ya. Dalam sebuah firman-Nya disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim." Yang artinya, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu? Apa yang telah membuatmu lalai terhadap Tuhan yang Maha Pemurah?" Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu? Apa yang telah membuat kita lupa terhadap Tuhan yang Maha Pemurah?" Ya, kita telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada kita, "Hai manusia, apa yang telah membuatmu lupa atau melalaikanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah?" Itu. Di sini sifat Al-Karim. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita langsung saja, di sini menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya. Ya. Bila memberi melampaui batas harapannya. Jadi ketika memberi melampaui batasannya. Contohnya ketika ada seorang yang meminta uang 50.000, kemudian diberi 10.000. Nah, itu sudah melampaui batasannya, batas harapan. Melampaui batas harapan. Itu Al-Karim itu seperti itu. Jadi orang yang memiliki sifat Al-Karim, misal orang tersebut memiliki sifat Al-Karim, jika ada orang yang meminta 5.000, maka orang tersebut akan memberikan 10.000. Nah, itu kita harus mempunyai sifat yang seperti itu. Lalu tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selainnya. Meminta pada orang lain, dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih. Tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Itu Al-Karim. Kemudian Al-Mu'min. Nah, di sini Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, artinya dia maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Itu dalil tentang al-mu'min ya Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana dan siksa. Karena dialah yang maha memberikan keamanan. Dia yang maha pengaman. Oke, lanjut ke Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Wakil. Nah, di sini kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi Gusti Allah yang maha mengurusi segala kebutuhan makhluknya di dunia maupun di akhirat. Tuh. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Mengetahui, yang Maha Berkuasa, yang Maha Pengasih, maka kita sebagai hambanya yaitu harus bertawakal, harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan karunia-Nya. Itu, untuk menentukan karunia. Jadi ini ada pengertian bahwa ikhtiar dulu baru bertawakal kan gitu. Kita berusaha terlebih dahulu kemudian kita menyerahkan segala urusan tersebut yang telah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi menyerahkan segala urusan itu menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian. Tawakal bukan berarti berdiam diri. Nah, dan tidak peduli terhadap sebab itu dan akibatnya adalah sikap malas. Jadi tawakal itu bukan berarti diam diri. Nanti kalau tawakal diartikan seperti itu maka yang lahir adalah sikap malas. Ketawakalan dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang diinginkannya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif dan harapan akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil. Yang keempat ada al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu sifat al-matin adalah kehebatan, perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hamba. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Itu. Nah, di sini disebutkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Dengan demikian akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat gitu. Lalu ada al-jami'. Al-jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak terserak. Allah Subhanahu wa taala
Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga dari materi ini ya, karena dari sebelum-sebelumnya videonya eh, tidak cukup durasinya. Jadi dilanjutkan ke part 3 ya, untuk materi ini. Dilanjutkan saja langsung, yaitu ada al-jami' ya. Ulangi lagi, al-jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya ya. Di antaranya ada mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang masyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Quran surat Ali Imran ayat 9. Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun. Di akhirat kelak, kita juga akan terhimpun dengan mereka. Jadi, kita harus berhati-hati ketika memilih teman ketika di dunia gitu. Kita harus lebih berhati-hati lagi terhadap kepada siapa hati kita terpautkan gitu. Kita juga harus cari hati-hati nih, masalah teman juga masalah siapa yang kita cintai gitu. Kita di dunia kita berteman dengan orang-orang yang soleh, insya Allah di akhirat juga kita akan bersama-sama dengan orang yang soleh. Tuh, ketika di dunia kita mencintai orang-orang soleh, insya Allah di akhirat kelak juga kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu orang-orang soleh gitu. Ya, selanjutnya yaitu al-adl. Ya, al-adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Jadi keadilan itu didasari dengan ilmu. Ilmunya Allah yang maha luas. Nah, udah adil, Allah kan yang maha adil, udah maha adil juga maha mengetahui. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Tidak mungkin keputusan Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu salah, tidak mungkin. Karena dari sifat adilnya itu didasari dengan sifat ilmunya gitu. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Ini tanda kurung Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya, gitu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya lah gitu. Itu yang dinamakan adil gitu. Allah Subhanahu wa taala dinamai al-adl. Itu karena apa? Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan yang sempurna. Dengan demikian semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak,
kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang dinilai. Akal manusia, kita sebagai manusia mempunyai akal, itu tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Sering ketika manusia memandang sesuatu secara pintas dinilainya buruk, jahat, dan atau tidak adil. Ya. Nah, di sini contoh ya. Contoh tahi lalat secara sepintas terlihat buruk. Namun jika berada di tengah-tengah wajah seorang dapat terlihat indah. Begitu juga memotong kaki seseorang amputasi terlihat kejam. Namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Disitulah makna keadilannya, tidak gampang menilainya. Jadi makna keadilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat, tidak bisa kita lihat secara sepihak, bahwa apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Contohnya tadi ketika orang itu akan diamputasi, maka ketika tidak diamputasi itu akan berbahaya bagi orang tersebut. Amputasi kelihatannya sangat kejam, memotong. Tuh, amputasi di kaki berarti memotong kaki, terlihat sangat kejam. Tetapi apabila dibiarkan, maka akan menyebabkan semakin parah gitu. Maka diharuskan amputasi. Nah, gitu. Jadi kadang terlihat sesuatu itu terlihat buruk di mata kita, tetapi hakikatnya memiliki sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Itu. Sifat adilnya Gusti Allah. Nah, lebih dari itu kehadiran Allah Subhanahu wa taala disertai dengan sifat kasih sayang. Tadi disaran dengan ilmu, kemudian didasari juga dengan sifat kasih sayangnya. Dia memberi pahala sejak seorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya. Kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan. Sebaliknya, dia tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat. Nah, berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat apabila seorang telah benar-benar berlaku jahat. Nah, di sini bahwa sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala itu didasari dengan sifat kasih sayangnya. Buktinya seorang yang berniat untuk berbuat baik, masih niat belum berbuat baik itu mendapatkan pahala. Contohnya, saya mau niat besok itu akan sodakoh. Itu baru niat sudah mendapatkan pahala. Belum juga sodakoh tapi hanya baru niat, tetapi orang tersebut sudah mendapatkan pahala. Nah, kemudian apabila direalisasikan ataupun dikerjakan sodakoh tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya jika orang tersebut berniat berbuat jahat, itu tidak dicatat. Nah, sampai orang tersebut berbuat jahat. Nah, kalau orang tersebut sudah berbuat jahat, maka dicatatlah dosa orang tersebut. Selama niat belum dicatat. Berbeda dengan kebaikan. Niat berbuat baik sudah dicatat, tapi niat berbuat buruk belum dicatat burukannya gitu. Nah, yang terakhir yaitu al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Tuh, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya wal awwalu. Ya, nama al-akhir ini disebutkan dalam firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat, karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah fana, tidak kekal. Sifat kekal tidak memiliki oleh makhluk. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu demikian salah satu dari Asmaul Husna yang Gusti Allah yang telah kita bahas. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas tadi. Allahul muwafiq. Mohon maaf
Apabila, eee, saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi